Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida22. Apa kabar kalian para penghobi ikan cana? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, digampangkan rezekinya sob, terus mengalir ya percuanannya, dan tetap semangat ngekip ikan cananya. Jadi di video kali ini sorry banget malam-malam, cuacanya itu hujan ya, agak sedikit berisik. Dan kali ini gua akan update treatmentan ikan cana maru. Nah ini agak PR banget sebenarnya. Di daerah gue sini kan suhunya lumayan cukup dingin. Untuk treatment cana maru itu untuk menumbuhkan kayak cabungnya, bunganya, itu menurut gue sih agak PR banget kalau di suhu yang dingin. Cuma di sini gue udah ada treatmentan hasilan selama 2 bulan ya. Gue treatment ikan cana maru dan hasilnya sih menurut gue sangat memuaskan sekali. Ditambah di sini itu suhunya yang dingin, dan sebelumnya udah gua coba treatment ikan cana maru dan hasilnya itu tumbuh cabung sama bunga, cuma membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Dan buat kalian nih yang daerah tempatnya itu rumahnya yang suhu dingin, yang agak sulit untuk treatment ikan cana maru ya untuk menumbuhkan bunga, jadi pantengin terus nih video ini sampai habis ya, dikarenakan ini selama 2 bulan si cana marunya itu ada perubahan sob, mau dari bar atau cabungnya itu tumbuh. Itu di sini itu menggunakan pakan yang berbeda-beda. Ada 5 cana maru dan pakannya itu gue menggunakan berbeda-beda ya. Setiap ikan itu beda sob pakannya. Ada yang menggunakan pakan hidup, ada juga yang menggunakan pelet. Nah nanti kita akan lihat hasilnya selama 2 bulan gue menunggu. Dan video sebelumnya itu udah ada. Buat kalian yang belum nonton silahkan kalian tonton dulu pas si ikan ini datang kondisinya kayak gimana. Itu gak ada sama sekali cabung, dan barnya juga masih belum pekat. Dan sekarang di belakang gue sini ini ada cana maru semua, ada 5 ekor. Dan hasilnya sih selama gua treatment ikan cana maru ya, ini hasilnya yang memuaskan. Dan pakan apa yang gua gunakan, nonton terus video ini sampai habis. Oke sobat semua, dan ini ikan-ikannya di depan gue sini ya. Ini yang sempat di video sebelumnya udah ada. Gua mencoba treatment kelima ikan cana maru menggunakan pakan yang berbeda. Dan hasilnya ini udah ada 2 bulan gua treatment ikan cana maru ini. Dan di sini gue semuanya tidak menggunakan heater ya, dengan suhu yang lumayan cukup dingin nih. Kalau auranti ini bakalan betah kalau di daerah gue sini. Ditambah di sini itu ruangannya semi auto lah dibilangnya, jadi si anginnya itu masuk sob di rongga-rongga itu tuh. Jadi ini bangunan setengah naik bata, cuma ke atasnya itu pakai tralis besi ya. Jadi angin itu masuk ke ruangan sini, dan suhu ruangan ini itu lumayan cukup dingin. Nah buat kalian ini yang treatment ikan cana maru yang di daerahnya itu lumayan cukup dingin, itu ada alhamdulillah ini ikan hidup semua, sehat semua ya sob. Cuma ya PR-nya kalau dulu itu gua agak susah untuk menumbuhkan cabung si ikan, sama mentalnya itu kalau di suhu dingin agak sedikit melehoy ya. Jadi ada cara-caranya sob. Kalau gue pribadi di sini itu untuk kalian nih, untuk pemeliharaan yang air suhu ruangannya dingin, itu disarankan sekali sih kalau pemeliharaan ikan cana maru lebih baiknya itu menggunakan air daun ketapang. Itu mau tipis atau pekat terserah kalian. Yang penting pakai air daun ketapang, sama airnya itu jangan sering diganti. Cukup menggunakan, kalau background itu terserah kalian. Kalau buat kalian treatmentan ikan cana maru untuk menumbuhkan bunga, lebih baik di setelan gelap, background warna hitam. Itu mau menggunakan substrate atau enggaknya itu terserah kalian juga, balik lagi ke kalian ya. Kalau di sini gue menggunakan substrate, dan filtrasinya itu menggunakan biopom, sistem biopom untuk menjaga air itu nggak terlalu keruh ya. Dan air ini udah ada hampir ya 2 bulan ya. Enggak sih, pernah sempat gua kuras kalau nggak salah.
nggak dikuras, cuma gue kurangin air dan tambah air yang baru, cuma seperempatnya doang, nggak setengahnya ya. Gue kuras, gue buang airnya setengahnya, sama gue sering buang kotoran-kotoran atau pakan yang nggak dimakan sama si ikannya. Nah kayak ini nih contohnya, pakan yang kayak gitu yang nggak dimakan itu gue serok. Kalau air ini anggap aja gak diganti selama 2 bulan, cuma gue tambahin doang sama ikan yang baru, cuma seperempat aja sob. Oke, kita update. Nah ini pakan yang gue gunakan di depan gue sini. Nah ada pelet, ada pakan hidup juga di sini. Kalau kemarin itu ini gue fokus ke maggot ya, bukan maggot, ulat Jerman pakan hidup. Nah kalau yang dua ini itu gue menggunakan pelet, dan di pojokan sebelah sana itu menggunakan jangkrik. Cuma disayang banget jangkriknya sekarang lagi nggak ada ya, jangkriknya itu. Jadi kuncinya satu sob, kalian konsisten ya, konsisten untuk memberi pakan, jangan diganti-ganti. Kalau udah pelet itu push terus menggunakan pelet itu. Meskipun kalau kalian pengen selingan ya, seling pakan menggunakan pakan hidup, misalkan 1 minggu pakan hidupnya dikasih 1 kali menggunakan cacing atau katak. Jadi konsisten. Kalau cacing udah cacing sama pelet, sama teratur untuk pakannya. Nah di sini akan kita update perkembangannya itu udah kayak gimana, udah sampai mana untuk ikan-ikan ini. Kalau di suhu dingin ya kayak gitu ya, pengalaman gue pribadi itu agak sulit, agak PR banget, membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama untuk menumbuhkan cabung atau bunga si ikan. Beda lagi sama yang suhu ruangannya yang agak panas. Kalau daerah-daerah yang suhunya panas ya, itu gue tanya di temen gue itu agak sedikit berbeda aja sob. Ke ikan itu lebih aktif lagi, sama apa ya namanya, pertumbuhan bunganya, cabungnya itu cepat kalau menurut gue sih. Lebih glowing lah, beda lagi dengan suhu yang dingin kayak gini, itu PR banget. Nah di sini, dan alhamdulillah sih hasilnya menurut gue di sini memuaskan sekali ya. Gue treatment ikan Cana Maru selama 2 bulan dari size kalau gak salah kemarin itu 10 sentian ya, 10 senti up lah. Dan sekarang mungkin size-nya ada yang 15, ada juga yang 16, 17 cm sampai sini. Nah di depan sini ini menggunakan pakan ulat Jerman sama udang kering. Jadi hampir semua sih ikan ini enggak cuma 1 pakan aja ya. Jadi gua seling ini ulat Jerman basah sama ulat Jerman kering sob. Kalau yang ini ya gue lupa lagi nih. Nah kalau ini ulat Jerman hidup sama udang kering. Kalau ini gue menggunakan pelet sama ulat Jerman. Kalau yang ini gue menggunakan pelet sama cacing. Ini menggunakan pelet yang sama ya. Kalau di ujung itu menggunakan wool jangkrik. Kita akan lihat hasilnya. Nih kita akan review dulu yang ikan yang pertama. Nah ini pakannya nih. Kalau gua gak ada ulat Jerman, nih ulat Jermannya udah pada metong semua nih. Sebagian ya nggak keurus. Nih kalau yang ini, oh ini ulat Hongkong sob. Ulat Hongkong pakannya. Nah kita akan lihat ini si bar 4 nih yang agak gue suka, ini si ikan mempunyai marking atau bar 4 ya, bagian di depan 1, 2, 3, 4. Ini udah nyampe mana bentar, nggak tahu sih di kamera kelihatan atau enggak. Nah ini dia, cabungnya udah mulai kelihatan, cuma masih tipis. Ada di bar bagian yang lebih jelas itu bagian yang kedua ya, yang kedua. Nah itu yang warna putih itu cabung sob. Calon bunga udah mulai tumbuh untuk ikan ini. Barnya rapi banget nih, kiri kanan. Kalau kata sekarang itu hobi simetris. Tapi kalau kata simet itu kalau di dalam itu agak PR banget sob. Jadi gue sebutnya bukan simet ya, rapi aja, kiri kanan sama. Cuma kalau lebih detailnya itu agak panjang kalau dijelasin. Nah ini dia. Bentar ya, ini pencahayaannya ikannya sih nggak mau ini. Ini Cana Maru locality Yellow Sentarum sob. Ini yang pertama ada pertumbuhan bunganya di bagian bara sebelah kiri ya. Kalau sebelah kanannya di sini ada, cuma masih tipis-tipis.
Lihat tuh perbedaannya, bar yang ke bawah itu pekat, kalau yang ke atas itu nggak terlalu pekat. Ini ikan yang pertama, dan kita bergeser lagi. Nah kalau ini selingan sama udang nih. Ini bar juga 4 sama. Bar 4 kiri kanan, cuma di sini nggak terlalu rapi. Lihat perkembangannya di bar bagian yang ketiga udah mulai kelihatan sisik warna putihnya. Nah sisik warna putih ya, cuma mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas ya. Di bar bagian ketiga itu sisik warna putihnya lebih jelas cabungnya. Nah ini dia nih, kita akan lihat di sebelah sampingnya lagi. Ntar kita akan goda dulu, si ikannya agak sulit ya. Alhamdulillah ikan-ikan sehat semua sob. Nah kalau di sebelah sini belum kelihatan banget sih, belum kelihatan banget cabungnya itu, yang pekat-pekatnya belum ada. Nah ini dia, ini sama juga nih bar 4. No, kondisinya udah kayak gini, cuma di bar sebelah kiri ya, kiri itu lebih kelihatan si cabung di bar bagian ketiga. Kalau di sebelah kanannya ini belum kelihatan apa ya, udah ada cuma masih tipis-tipis sob. Ini ikan cana maru yang kedua, kita akan lihat cana maru yang ketiga. Nah ini nih yang gue bikin puas, ini yang bikin gue senang ya, kedua ikan cana ini. Apalagi yang ini yang gila pertumbuhannya itu cakep banget, cepet banget. Jadi yang pertama udah ada pertumbuhan, cuma masih tipis, cuma ada 1-2 cabung. Yang ke ikan yang kedua ada, cuma ya masih tipis lah. Yang ketiga ini kita akan lihat. Ini gue jarang banget lihat ikan cana maru ini sob, jadi makanya jurusnya itu apa ya, kalau pelihara ikan cana maru udah bukan diabaikan ya, jadi nggak terlalu fokus gue ngeliatin pertumbuhan, oh bunganya udah kayak gimana, udah nyampe mana. Kalau gitu itu kerasa banget lamanya, jadi udah diemin aja, gue fokus kasih makan aja. Kalau ikan masih aktif berarti tandanya ikan masih sehat ya, masih nyaman dengan kondisi airnya. Kalau ikan udah gesek-gesek pasir atau ikan udah mocok, itu baru gua tanganin untuk ikan-ikan yang itu pastinya bermasalah. Nah lanjut lagi, ini ikan yang ketiga. Oke, kita akan lihat lebih detailnya lagi. Ini ikan yang ketiga, bar 1, 2, 3, 4 ya, bar 4 sama. Ini sih agak apa ya namanya, bentar. Woi, dia nggak mau diem. Bentar sob, dia nggak mau diem. Nah, ini pertumbuhan cabungnya, bentar. Ini kalau di kamera sih nggak terlalu jelas. Oke, di bagian sebelah kiri belum kelihatan yang pekat banget, cuma masih ada, cuma tipis. Yang bar yang sebelah kiri ya, kita akan lihat yang sebelah kanannya bentar. Oke, ada, cuma masih tipis sob. Kalau yang ini tipis ya. Nah ini nih yang bar bagian kedua sama yang ketiga sampai 4 itu udah ada pertumbuhan, cuma masih tipis. Kita akan sebelah kanan. Nah kalau kanan ini udah ada tuh bar bagian belakang ya, bagian bar yang ketiga sama keempat udah ada pertumbuhan cabungnya. Tuh ada 2 sob, ini lebih pekat lagi nih. Cuma kalau nggak tahu, nah ini dia nih. Aduh, nah bar yang ke belakang itu udah ada ya cabungnya. Kalau cabung kelihatan banget, sisiknya itu warna putih pekat, itu bener-bener cabung sob. Kalau yang sebelah sini masih tipis-tipis, cuma setiap bar ada sob. Kalau sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kanan itu, nah ini nih, ini masih tipis-tipis, cuma itu setiap bar ada calon cabungnya. Itu pertumbuhan yang ikan yang ketiga. Dan yang keempat, nah ini dia, kita akan lihat nih. Kita akan lihat. Nah ini dia, gila sob, ini yang bikin apa ya. Nah lihat tuh cabungnya, bagian bar yang 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima sama yang keenam ujung itu lebih kelihatan banget cabungnya, sama bar yang ketiga itu kelihatan banget pertumbuhan cabungnya. Sisik yang warna putihnya itu hampir setiap bar ada. Wah apalagi ini, lihat tuh sisiknya itu keren banget, cabungnya setiap bar ada nih sob nih. Ini udah pekat-pekat nih, ini udah pekat-pekat. Dan ini gue menggunakan pelet yang kedua ini. Nah pelet ini dia nih yang kedua ini ya.
Nanti akan gue jelasin dah peletnya kayak gimana. Kita akan fokus dulu ke pertumbuhan ikannya. Ngeri-ngeri sedap. Nah, kita akan bongkar aja dah treatmentan gue ini nih. Hasilnya memuaskan sekali. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu ini ikan yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu kondisinya awalnya itu kayak gimana. Gila, hasilnya memuaskan sob. Nah, memuaskan sekali. Dan ini yang ke 5. Ini full menggunakan jangkrik. Gila, badannya gosong banget. Ini unggulnya bunga cabung udah ada, sama kebar. Kebarnya itu gila pekat banget. Pekat sampai atas ya, hampir sampai atas itu pekat. Ini menggunakan jangkrik. Jangkrik mana jangkrik kau jangkrik? Udah, waduh, kalau kebar sih pekat ya. Cuma badannya gosong banget. Sama pertumbuhan cabungnya itu gak terlalu kelihatan ya. Kita akan coba bantu lampu dulu. Nah, ini dia lebih jelas lagi. Barnya sih pekat sob. Cuma kalau dicabung bentar, belum, masih tipis lah. Masih tipis ya. Masih tipis. Anggap aja belum ada ini cabungnya. Cuma ke badan lebih hitam, pekat, sama mungkin postur tubuh itu lebih cepat sama kedua ikan ini. Simpulannya menggunakan pakan hidup. Ini nanti akan lebih jelasnya di deskripsi ya untuk pakan-pakannya untuk ke 5 Cana Maru ini. Ini pakan hidup, ini hampir 90% lah, taruh 80% ini menggunakan pelet, apalagi yang ini. Gua akan bongkar untuk pakannya. Kalian mau nyoba atau enggak ya, ini sih terserah kalian. Dan ini pakannya yang gue gunakan itu cuma jangkrik nggak ada ya. Ini ulat Jerman, ini bukan nih ulat Hongkong, ini udang kering. Biasanya gue menggunakan yang varian merah, cuma udah habis. Ini ada yang biru, udang kering, sama pelet dari, nah ini dia peletnya. Ini gue sampai nyetok nih, sampai nyetok peletnya ya. Bungkus lagi. Nah, ini dia peletnya dari PPKM. PPKM dengan kemasan berapa gram ya ini? 75 gram. Peletnya kayak gini sob. Ini udah ada yang dibuka kalau nggak salah nih. Bentar. Kita akan buka dulu peletnya. Nah, kayak gini. Ini aromanya lumayan cukup menyengat banget sob. Jadi ke nafsu makan si ikannya itu mau ya. Kita akan coba dulu nih. Ini yang biasa gue menggunakan pelet. Kita harus putuskan dulu. Nah dimakan. Aman ya. Ini juga sama, full menggunakan pelet sama cacing. Kalau ini pelet sama cacing, kalau yang sampingnya cacing sama ulat Jerman. Sampingan selingan pakan hidupnya. Kita akan coba lagi. Nah, aman ya. Ikan mau. Beda lagi sama yang belum pernah gue kasih makan pelet. Ini kita akan coba nih. Bentar. Nah, dimakan. Cuma kita akan tunggu. Nah, dilepehin lagi kan. Jadi dia tuh. Nah, kita akan coba lagi tuh. Dimakan tuh. Coba kita akan lihat. Lepehin lagi. Jadi ini tanda buktinya gue belum pernah untuk ngasih pelet pakan ini terhadap si ikan yang kelima itu. Kalau ini udah mau, aman. Weh di bawah weh. Ya nggak kelihatan. Nah, dimakan ya. Ya tuh, lepehin atau enggak? Ya enggak lah. Ini udah doyan pelet. No. Judulnya aja treatment menggunakan pelet PPKM ya. PPKM sama ulat Jerman. Dan ini peletnya gue menggunakan dari PPKM. PPKM ini khusus untuk ikan Cana Maru. Lebih baik sih menggunakan untuk Cana Maru ya. Gak tahu sih bisa untuk varian yang lain juga. Cuma efeknya gue belum pernah nyoba. Yang pernah gue nyoba cuma untuk ikan Cana Maru aja. Dan buat kalian yang pengen beli, nanti gue sekalian gue kasih link untuk pembeliannya ya. Di Shopee juga banyak sob. Mungkin jelasnya nanti akan gue taruh di deskripsi ya untuk link Shopee-nya. Di situ ada banyak peletnya. Pelet ini khususnya pelet yang PPKM hot ya, hot chili. Jadi ini pedes ya, rasanya pedes. Di situ juga ada
apa ya, paket ya, paket sama pelet yang lain. Ini ada booster juga, pelet booster, ada ketapang, tokonya komplit banget dan harganya worth it banget nih untuk sebuah pelet. Ini racikan bagus banget untuk menumbuhkan bunga si ikan Channa Marru dan hasilnya berhasil. Dan kalian juga sob bisa kepoin Instagramnya ya, yaitu Animals Homes 14. Ini dia Instagramnya. Kalian langsung aja. Dan disitu juga tersedia ikan-ikan Channa Marru varian red atau yellow. Itu partaian bisa. Kebanyakan sih partaiannya dan pasti harganya miring sob. Langsung aja kepoin Instagram dan toko orange-nya. Langsung aja kalian check out aja. Dan buat makan pakan hidupnya nanti akan gua taruh ya di deskripsi untuk pemberian pakannya kayak gimana, untuk selingan pelet ini kayak gimana. Kalau yang ikan yang keempat tadi itu gue menggunakan pelet PPKM sama cacing hidup. Kalau yang satunya lagi gue menggunakan pelet yang ini, yang ke Marru yang ketiga ya. Dan pakan hidupnya gue menggunakan ulat Jerman. Tapi lebih baik sih, lebih bagus menggunakan cacing tanah sama pelet PPKM ini. Dan pola pakannya itu cuma 1 kali atau 2 kali gue kasih pakan yang hidupnya. Dan sisanya hampir 80% gue menggunakan pelet dari PPKM. Dan kuncinya itu konsisten sob. Dan air, menggunakan air daun ketapang itu jangan terlalu pekat, sedang aja kalau di sini ya. Dan untuk pencahayaan gak terlalu terang, gue secukupnya aja. Kadang siang itu dimatikan, malam juga itu sampai jam 8 atau jam 9 ya, sisanya mati sampai pagi itu untuk pencahayaan. Dan untuk background lebih baik buat kalian yang treatment ikan Channa Marru itu menggunakan background yang warna hitam. Itu rekomendasi banget. Kalau buat untuk menaikkan warna ikan Channa Marru itu background warna putih, substrate warna merah. Dan contohnya di belakang gue ini, mungkin kalian tahu ini ikan Channa Marru yang ini. Buat kalian yang ikutin channel Aida 22 pasti tahu ikan Channa Marru yang di belakang gue sini itu buluknya minta ampun. Buluknya minta ampun, gak ada warna. Setelah aku taruh di background yang warna putih sama substrate warna merah, hasilnya kalian bisa lihat sendiri, warna kuning, kuning bersih ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih buat atas dukungan kalian, support kalian, supaya gue lebih semangat lagi lah bikin konten-konten yang lebih menarik lagi dan lebih baik lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Intinya tetap semangat, keep ikan cananya, rawat sebaik mungkin. Oh iya sob, satu lagi buat masalah air. Buat masalah air jujur aja ini belum gua kuras full ya. Jadi menggunakan air itu terus. Cuma kalian jangan sampai lalai. Kalau airnya itu nggak diganti-ganti, kalian lihat dulu kondisi ikan. Kalau sekiranya aman itu jangan diganti. Kalau sekiranya udah gisik-gisik pasir atau udah kelihatan jamur, itu lebih baik kalian tangani. Bisa menggunakan heater atau menggunakan air yang baru. Oke, mungkin cukup sekian dan sampai berjumpa di next video selanjutnya.